Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selamat datang teman-teman semua yang sudah hadir. Ada Mbak Puji Rahayu, Mas Setio, Mbak Asri Yuliatun, Mas Rusnaldi Syahir, Mas, dan di sini juga ada jamaah offline sekalian, jamaah online dan jamaah offline ya. Jadi perlu diketahui bahwa ada jamaah offline di sekitar kita. Jadi selamat datang juga bagi yang sudah hadir di sore hari ini. Sehat semua ya kabarnya ya. Gimana nih? Ini kan rata-rata sekolah, kuliah gitu ya. Gimana? Sekolah, kuliah di rumah asik apa? Asik banget. Asik banget ya. Membosankan. Oh, bosan ya. Intinya setiap kejadian itu harus dimaknai dengan sesuatu yang membahagiakan. Ya. Karena kalau kita sudah berpikir negatif, maka jatuhnya bosen, nggak enak, nggak menyenangkan gitu ya. Nah, semoga teman-teman masih tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah aja, ya. Atau kalau hashtagnya jomblo sendirian di rumah aja, ya sedih banget ya. Oke, so di sore hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul baik secara online maupun secara offline. Jadi bagi jamaah online perlu diketahui ada sahabat-sahabat kita di sini yang sudah ngumpul juga. Nanti juga boleh mengajukan pertanyaan gitu ya. Bagi teman-teman jamaah online, nanti bagi yang mau mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur chatting di sini. Ini Mbak Asri Yuliatun tadi sudah menjawab kabarnya. Alhamdulillah sehat ya Mbak Asri. Mbak Puji gimana kabarnya, sehat? Semoga sehat juga. Mas Setio, Mas Octavian Aji Saputra, ya. Kemudian Mas Rusnaldi. Terus ini Dinar Adi ini siapa nih? Oh, saya itu ya. Kirain orang lain. Ya oke. Ya tadi sudah dibuka sama Mas Gilang, walaupun namanya di situ Rusnaldi. Ya, kita ngobrolin buku saya yang ke berapa itu ya? Ketiga, tentang catatan cinta sang ikhwan. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Heboh gitu biar rame. Kajian kok dim-dim baik ya. Oke. Ya. Bicara mengenai buku itu, siapa di sini yang pengen menikah muda? Ayo angkat tangan. Wih, sama offline banyak yang angkat tangan ya. Oh, ada yang angkat jempol juga di sini ya. Luar biasa. Cakep ya. Baik. Jadi awal mula dari buku itu lahir itu ya. Itu karena banyaknya kekhawatiran gitu, banyaknya muncul pertanyaan-pertanyaan gitu, dari waktu itu jamaah radio kalau waktu itu. Jadi 2005 saya aktif di Radio ICFM dan semenjak perdana kita memunculkan tema tentang cinta remaja gitu ya. Nah itu hampir setiap kita mengudara itu pertanyaan yang datang bisa sampai 25 pertanyaan gitu ya. Bahkan kadang dalam 1 jam siaran itu ada 30 pertanyaan yang masuk. Zaman dulu lewat SMS gitu ya. 2005 ini masih pada kemana nih? Dari 2005 belum pada lahir kali ya.
Oh sudah ya. Oke. Jadi karena kekhawatiran saat itu, maka memunculkan satu ide untuk membukukan tentang cinta remaja, yaitu catatan cinta Sang Ikhwan. Ya. Kenapa Sang Ikhwan ya? Karena yang nulis saya. Gitu. Kalau yang nulis Mbak Puji Rahayu, jadi catatan cinta Mbak Puji, nah kan beda lagi ya. Jadi disesuaikan sama yang nulis siapa. Ya, nah ini satu hal yang kemudian menarik kita angkat. Teman-teman bagi yang nanti juga pengen nulis, pastikan ada keinginan menulis, karena menulis itu bisa membuat kita menyalurkan pemikiran-pemikiran gitu ya, dan bisa menjadi amal jariah Anda semua. Siapa yang pengen punya amal jariah, meninggal tapi pahalanya tetap mengalir? Raise your hand. Ya, hampir semua ya, semoga ya. Insya Allah ya. Nah, cara, saya, Mas Oktavian Aji Saputra. Jawab saya. Gitu. Dengan cara apa kira-kira Anda bisa dapat amal jariah? Mas Oktavian, Mbak Puji, Mbak Asri, Mas Setio, Mas Rizal, Mas Aldi, dan sama offline. Menikah muda. Menikah muda bisa dapat amal jariah? Bisa. Karena amal jariah kan 3 ya. Satu itu dengan sedekah jariah. Jadi misal kayak bangun bangun masjid gitu, bangun tempat panti asuhan yatim gitu. Anda sudah mampu belum? Aku belum mampu, Mas. Yang kedua, Anda punya anak dan anak itu mendoakan orang tuanya. Sudah punya anak? Boro-boro, Mas ya. Nikah aja belum kepikiran ya. Nah, kalau anak juga belum, sedekah jariah juga belum, maka cara yang ketiga yaitu dengan membagikan ilmu. Nah, membagikan ilmu ini seperti Mas Oktavian menjawab di chatting, share story yang baik-baik. Ya, betul Mas. Yang buruk-buruk nggak usah di-share ya. Galau-galau itu nggak usah. Salah satunya bisa melalui buku yang bisa kita sharing, bagikan. Nah itu yang dibawa Mas Gilang. Dengan buku kita bisa mendapat salah satunya amal jariah yang terus mengalir pahalanya, walaupun manusia sudah meninggal. Ya, ini siapa yang pengen jadi penulis buku juga nih? Raise your hand. Mas Bambang, Mas Gilang, banyak ya. Kayaknya jamaah offline-nya lebih banyak ini dari online. Ya, nah nanti juga boleh ya kalau mau sharing tentang gimana sih bisa menulis dan seterusnya. Oke. Nah, tadi pada saat saya bertanya siapa yang mau nikah muda, banyak yang angkat tangan ya. Mungkin ada sebagian yang angkat tangannya malu-malu gitu. Karena sudah tidak muda lagi. bukan nggak mau nikah muda, sudah terlanjur tua maksudnya ya. Ya nggak gitu juga kali ya. Nah, sebenarnya kalau fenomena menarik ini ya antara ikhwan dan akhwat. Akhwat itu cenderung pencarian ilmunya selangkah lebih maju dari para ikhwan, rata-rata begitu. Coba dilihat kalau kajian-kajian banyak ikhwan atau akhwat. Sekarang sih nggak ada ya. Ya akhwat. Rata-rata akhwat ya. Kalau pengajian di kampung, yang banyak mak-mak atau bapak-bapak? Mama dong gitu. Sebenarnya dalam masalah pernikahan, dalam masalah percintaan gitu, akhwat ini cenderung lebih agresif gitu ya, lebih semangat dalam mempelajarinya daripada laki-laki.
buku yang kami tulis sebenarnya buku dengan sudut pandang ikhwan dalam menyampaikan tentang cinta gitu ya. So makanya bagi yang nanti pengen mempersiapkan gitu, nah pastikan kita punya persiapan gitu ya dalam menghadapi masa Anda seperti ini kan sekarang remaja gitu, sudah mulai ada perasaan ingin kapan rampungnya kuliah rampung pengen rabi misalnya ya, atau sekolah pengen segera lulus gitu, atau sebaliknya sudah lulus SMA, lulus SMK gitu, sudah bekerja misalnya, terus saya mau ngapain lagi gitu kan. Nah, maka salah satu cara terbaiknya untuk mengisi waktu Anda ya Anda harus banyak mempelajari tentang masalah cinta dan pernikahan ya. Karena kalau dalam Islam satu cara memberi rumah dari perasaan cinta manusia yang muncul itu rumahnya salah satunya dikasih sunnahnya yaitu dengan pernikahan. Asik apa asik? Asik banget ya. Nah, karena kalau tidak diberi rumah gitu, dia akan cenderung lari kemana-mana ya. Kalau tidak diberi komitmen, nah, manusia ini cenderung punya sifat rakus atau pengennya nembak semua akhwat yang dia cintai, ngeri ya. Atau pengennya dia dapat cinta dari banyak ikhwan yang dia cintai. Ya. Maka ini perlu kemudian sebuah komitmen dalam sebuah cinta yang dibingkai Islam, yaitu pernikahan itu sendiri. Ya. So pastikan teman-teman yang hari ini punya satu perasaan cinta yang sudah tumbuh, gitu ya. Pasti sudah tumbuh ya. Kalau belum tumbuh mungkin perlu diperiksakan ke dokter terdekat. Ya, perlu kita kemudian kalau ada kok kalau saya ketemu dia kayak ada sesuatu kok apa sih deg-degan gitu ya, keringat dingin ya kan. Mungkin Anda belum makan siang ya. Jadinya deg-degan bukan karena jatuh cinta ya. Atau karena mungkin dekat AC jadi kedinginan ya kan. Nah, ketika sudah ada perasaan-perasaan seperti itu, sebagai seorang pemuda harus segera mengisi dengan ilmu gitu ya. Karena kalau nggak diisi dengan ilmu, jatuhnya kita terjerumus pada satu aktivitas yang bisa jadi itu melanggar secara agama ya. Puncak dari perasaan cinta sebenarnya sama, keimanan juga. Sama-sama mencintai seseorang, jika dia punya keimanan, maka pilihannya dua. Satu, datangi rumahnya dan katakan pada bapaknya gitu. Atau yang kedua, ya Anda sekedar main-main aja gitu ya. Kirim WhatsApp gitu kan. Dek, ketika aku melihatmu, bulan seperti bumi seperti berputar lebih pelan dari biasanya. Terus apa lagi? Angin seperti berembus lebih pelan ya kan? Kayak India ya jadinya. Jadi, nah kalau sudah gombal-gombal begitu, hati-hati ya. Wanita lebih rentan terhadap gombalan laki-laki. Sementara laki-laki jago gombal ya kan. Nah, ini klop ini ya. Seperti gelas dan tutupnya. Oh, ini iklan jadi. Artinya apa? Ya cocok gitu. Yang ahwat suka digombalin,
Ilmuwan suka gombal. Nah, ini hati-hati. Makanya kenapa harus kemudian perasaan cinta itu dibingkai dalam sebuah kaidah keimanan, ya? Karena seseorang yang punya iman dalam hatinya, dalam dadanya, maka insya Allah dia akan berpikir sekian puluh kali. Kalau saya buru-buru mengatakan cinta pada seseorang, ya, nanti efeknya apa ya? Jangan-jangan nanti yang akhwat baperan, terus dia susah pindah ke lain hati, terus kemudian dia kepikiran terus, makan kepikiran Mas Gilang, ya kan? Makan sih masih oke ya, tidur kepikiran Mas Gilang masih oke lah. Ke kamar mandi loh, kan nggak asik ya. Kamar ke tempat yang nggak asik, kepikiran wajah seseorang kan nggak enak ya. Nah ini makanya kemudian perlu dibingkai dengan sebuah cara yang mendekat pada keimanan gitu. Tentu setiap orang Allah karuniai fitrah perasaan cinta pada lawan jenis ya. Kok ada sebagian yang suka sesama jenis, Mas? Nah, itu bisa disembuhkan sih ya. Cuman perasaan cintanya ini fitrah yang kemudian ditiupkan Allah ke dalam ruhnya manusia saat manusia diciptakan. Nah, lengkap dengan rasa cinta itu. Ya, dengan rasa cinta itu manusia bisa menjaga keberlangsungan hidupnya, ya. Dengan perasaan cinta itu manusia bisa beribadah dengan khusyuk. Gitu. Dengan perasaan cinta itu manusia bisa kemudian menjadi seutuhnya orang manusia gitu ya. Coba Anda bayangkan aja ada seorang manusia tanpa perasaan cinta gitu. Contohnya apa, Mas? Yaitu orang yang di jalan-jalan, yang nun sewu dia tidak berpakaian dan seterusnya gitu ya. Nah, itu sudah nggak ada tuh perasaan cinta dan seterusnya ya. Kenapa? Karena sudah diambil oleh Allah gitu, perasaan cintanya. Akibatnya orang tidak lagi melihat rasa terenyuh dalam hatinya gitu ya. Melihat di jalan ada orang yang minta-minta, itu kan kita merasa iba ya. Nah, iba itu sebenarnya turunan dari perasaan cinta yang dimiliki manusia gitu. So kita harus memahami bahwa perasaan cinta ini adalah fitrah yang Allah turunkan ke dalam diri manusia sebagai tujuannya untuk menjadikan diri kita manusia seutuhnya gitu ya. Bukan seperti kalangan jin ya, yang memang diciptakan dari api gitu ya. Malaikat tidak diberi nafsu dan manusia ini diberi kelengkapan, ada akal, ada jasad, ada nafsu gitu ya, yang ketiga-tiganya akan ketika menjadi satu manusia yang utuh dia akan luar biasa gitu ya, jika di potensinya kemudian diarahkan menjadi baik gitu ya. Nah, ada tiga tadi, jasad, akal, hati. Itulah yang kemudian perlu dibingkai dalam sebuah koridor keimanan dalam diri manusia ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya boleh loh ya, langsung mengajukan pertanyaan di chatting dan seterusnya. Oke, gini. Oh ya. Oke, gini saat ini konon ini kan cinta itu kan buta ya. Melihat wah buta itu. Melihat nggak lihat apapun, nggak lihat tampang gitu. Nggak lihat mobil, nggak lihat harta kekayaan. Mungkin kalau jadi berliwat nggak lihat ya, nggak nengok gitu kan. Nah, ini maka dalam Islam ini harus seperti apa? Apa yang harus dilihat terlebih dahulu? Mengalaminya nih kayak atau sedang mengalaminya. Ya, terima kasih ya.
Pertanyaannya tadi katanya cinta itu buta ya. Sebenarnya kalau buta-buta banget enggak juga sih kalau menurut saya ya. Karena kadang laki-laki, bukan kadang ya, beberapa sebagian besar dari laki-laki masih mempertimbangkan fisik dari calon yang akan dia cintai ya. Artinya kalaupun buta sama sekali enggak juga gitu. Tapi memang pada akhirnya seseorang yang sudah apa istilahnya dirinya gitu atau hatinya sudah diselimuti oleh perasaan cinta, ini kan sebenarnya kalau dalam ilmu kesehatannya gitu ya, otak ini ada yang namanya hormon ya. Hormonnya namanya endorfin, memunculkan sebuah rasa kebahagiaan ya. Jadi kalau seseorang sedang jatuh cinta, nonton foto orang yang dia cintai, itu dia sebenarnya sedang di otaknya sedang muncul hormon endorfin yang bekerja gitu. Alias sebenarnya sedang muncul perasaan bahagia. Yang perasaan bahagia tadi muncul karena tadi ya hormon endorfin yang diproduksi dalam tubuh sehingga membuat dia merasa nyaman, merasa happy gitu. Kalau nggak di WhatsApp sehari aja rasanya gundah gulana ya kan, galau gitu. So ini yang barangkali ditanyakan Mas Gilang tadi sebagai cinta itu buta. Seseorang jika dalam dirinya sudah merasakan kebahagiaan yang lebih gitu, maka sebenarnya dia cenderung nggak mau melakukan yang lain gitu. Ya udah pokoknya aku maunya sama kamu. Doanya ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkanlah ya Allah, ya kan? Kalau dia apa namanya, belum dekat, dekatkanlah ya Allah. Kalau dia kemudian engkau takdirkan bukan jodohku, maka matikanlah ya Allah. Saking bucinnya ya, saking budak cintanya ya kan. Nah orang karena saking sudah di apa namanya di dalam dirinya itu tadi sudah dikuasai oleh awalnya endorfin, terus muncul nafsu tidak harus seksual ya, tapi nafsu untuk memiliki dia gitu, nafsu untuk mengejar orang ini gitu, sehingga efeknya nafsunya itu lebih didahulukan daripada akal pikirannya. Kemarin sore kalau saya baca di media sosial ya, ada seorang laki-laki yang saking cintanya sama perempuan gitu, perempuannya nolak tanya si laki-laki itu gitu. Terus sampai dia apa istilahnya di fotonya si wanita ini dibawa ke dukun gitu, terus pokoknya gimana caranya supaya dia itu bisa jatuh cinta sama saya gitu, sama si laki-laki itu ya. Ini yang sering kita dengar itu cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, kalau sudah begitu barangkali itu yang dimaksud Mas Gilang tadi, cinta itu buta. Nah, kenapa bisa membutakan? Ya, pertanyaannya kenapa bisa membutakan ya? Kenapa bisa membutakan ya karena tadi tidak didasari oleh keimanan. Jadi seseorang yang jatuh cintanya karena sekedar nafsu ingin menguasai orang tersebut gitu ya, atau sebaliknya juga kadang orang beberapa dari pernikahan itu tujuannya misalnya menguasai hartanya bisa jadi ya, maka ini nafsu juga. Dia tidak sepenuhnya mencintai karena ingin menegakkan sunnah dengan pernikahan gitu, tapi dia pengen pokoknya kalau saya nggak sama dia pokoknya nggak bisa gitu, atau karena dendam ya, bisa jadi ya. Jadi ini macam-macam nih. Makanya sekali lagi, jika Anda cinta atau mencintai seseorang,
pastikan gitu ya, dalam diri kita yang harus didahulukan adalah bertanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertanya gimana caranya? Ya, kita sudah diajarkan, sudah sering kita dengar ada kaidah kita melaksanakan salat istikharah, kita banyak meminta pada Allah gitu ya, minta petunjuk, sehingga apa? Sehingga kejadiannya tidak seperti laki-laki tadi gitu, yang akhirnya cara untuk merebut hati wanitanya dengan pergi ke dukun gitu ya, atau yang ditinggal menikah sama mantannya itu yang beberapa bulan yang lalu saya juga sempat lihat di media sosial itu, laki-lakinya nggak kuat karena ditinggal menikah gitu, terus bunuh diri gantung di pohon gitu. Nah ini terlalu memahami cintanya terlalu dangkal ya, tidak didasari dengan keimanan, sehingga menyebabkan orang tadi menganggap bahwa hidup saya akan berakhir jika saya tidak mendapat cinta dari si wanita atau laki-laki ini gitu. Nah ini berbahaya sekali. Jadi Mas Gilang tadi bertanya pertanyaan bagus, sehingga jangan sampai ya teman-teman, jika kita memang mencintai seseorang, pastikan cinta itu tujuannya bukan untuk kemudian menguasai seseorang, tapi buatlah orang yang kita cintai itu dan diri kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaidahnya harus seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan catatan cinta sang ikhwan ya. Ini semangatnya adalah semangat menjadikan teman-teman semua ini memastikan bahwa cinta Anda adalah cinta yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kok jatuh cinta sama seseorang ya. Terus gimana caranya saya supaya bisa mengelola rasa cinta ini? Ya. Boleh nggak saya menyatakan perasaan cinta saya pada si wanita atau si laki-laki itu gitu ya? Anda boleh-boleh saja gitu, menyatakan perasaan cintanya gitu. Nah nanti pada saat tertentu Anda akan diberikan kesempatan kok gitu, untuk benar-benar mengungkapkan itu jika gitu ya, jika memang Anda sudah siap. Karena dampak atau efek dari Anda merasakan menyatakan ya perasaan cinta bagi seorang akhwat itu tidak gampang loh untuk pindah ke lain hati gitu. Jadi Mas Gilang misalnya sudah ngomong sama Mbak A misalnya ya, itu Mbak A-nya nggak gampang, nggak cepat melupakan loh gitu. Jadi Anda jangan main-main. Nanti tiba-tiba katanya dulu kamu cinta gitu, terus mana buktinya gitu? Ditanya nikahnya kapan? Kuliah aja belum selesai gitu. Apa namanya? Iya kan? Uang saku aja masih minta sama ibunya ya kan? Nah gitu-gitu. Akhirnya si laki-laki ini akan ditantang gitu sama sang akhwat gitu ya. Karena akhwat cenderung dia lebih menganggap urusan cinta ini bukan hal yang sederhana gitu. Tidak sesederhana laki-laki cepat pindah ke lain hati ya. Jadi hati-hati ya mas-mas, bagi yang sudah terlanjur mengungkapkan perasaan cintanya pada seorang, harus bertanggung jawab tuh. Bertanggung jawab ya, kalau memang Anda sudah berani ngomong begitu, selesaikan secara jantan gitu. Ya, karena artinya Anda sudah selesaikan secara jantan itu ya harus dituntaskan gitu. Gimana nih kelanjutannya? Gitu. Mau lanjut apa enggak? Gitu. Kalau mau enggak, ya ngomong baik-baik. Gitu. Jangan muntaber.
mundur tanpa berita. Wah, mentaber itu nggak baik ya. Tiba-tiba ngilang aja di WhatsApp nggak bales, di telepon nggak diangkat, kan mentaber namanya ya. Jadi nggak boleh asal-asalan gitu ya, karena nanti toh keburukan yang Anda lakukan pada siapapun kembalinya pada diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda terbiasa memainkan perasaan orang lain gitu ya, nanti Anda juga kena kok, karena ini berlaku hukum kekekalan energi di dunia ini ya. Jika Anda memberi kebaikan orang lain, Anda juga akan dibalas kebaikan. Anda memberi keburukan, Anda pun dibalas dengan keburukan. Maka sering-seringlah nonton sinetron Indosiar. Sinetron azab itu. Itu kan kalau orang terbiasa berbuat jelek, akhir hidupnya jelek. Terbiasa ngomong selama hidup suka ngegas, pas mau meninggal tiban tabung gas. Ini kebiasaan buruk itu baliknya ke dirinya sendiri ya. Jadi nggak boleh main-main. Anda itu tidak boleh, laki-laki ya dengarkan, tidak boleh memainkan perasaan ahwat, karena perasaan ahwat itu lembut, gampang sakit hati gitu. Ya, diibaratkan, kalau para penyair itu mengibaratkan seperti kaca yang berdebu ya. Kalau usapnya terlalu kencang bisa pecah ya. Kalau pelan-pelan banget yang nggak bersih itu kaca yang berdebunya. Jadi harus pas, sesuai pada porsinya. Jadi mas-mas kalau memang dirinya tidak bisa berkomitmen, ya sudah, simpan dulu aja perasaan cinta Anda gitu ya. Saya pernah ketemu sama seorang yang dia menyimpan perasaan cintanya pada seseorang lebih dari 15 tahun gitu ya. Ini sama-sama nggak tahu gitu. Toh jodoh itu akan datang kok gitu ya, dengan sendirinya gitu ya. Anda nggak usah khawatir kalau memang si A itu jodoh Anda jangan bilangnya sekarang, Mbak aku tersno loh karo sampean. Tunggu 15 tahun lagi ya tak nikahi, kan kelamaan ya 15 tahun. 15 tahun kan kita nggak tahu, mungkin dia didatangi seseorang lain yang jauh lebih siap gitu. Ya jangan menggantungkan harapan pada seseorang. Nah, 15 tahun menyimpan perasaannya, suatu ketika disampaikan dan ternyata itu memang jodohnya, bisa aja terjadi. Ada sayuran di gunung, ada ikan di laut, bisa ketemu di piring, ya kan? Di piring. Ini piring, kebetulan saya ada piring. Ini ada sayuran ya kan? Terus ada tepung di ladang, ketemunya piring jadi bakwan kan. Ini kalau nggak jodoh kan nggak bisa. Artinya kalau sudah jodoh, nggak akan kemana-mana gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Laki-laki, persiapkan diri Anda aja sesiap-siapnya. Kalau mau kuliah berarti ya Anda boleh selesaikan dulu kuliahnya gitu. Kalau memang sudah nggak kuat, ya Anda nggak apa-apa, sambil kuliah sambil menikah, boleh-boleh aja gitu ya. Asal Anda sudah mampu kemudian memberi nafkah pada pasangannya, gitu ya. Terus nafkahnya pakai apa, Mas? Ya Anda bisa jualan, Anda bisa cari pekerjaan apa gitu ya. Kalau pagi-pagi Anda kuliah, malam hari Anda harus kerja, ya harus gitu dong. Kan tadi harus diselesaikan setelah jantan ya. Kalau memang sudah maunya begitu, ya Anda harus siap untuk bekerja lebih keras gitu. Namanya juga laki-laki ya. Nah, kalau Anda nggak sanggup, kayaknya berat. Kuliah aja nilainya IPK-nya 4,0, semester 1 2,0, semester 2 2,0, jumlah 4,0. IPK aja masih menegangkan ya, apalagi ditambah nikah. Nah, berarti misalnya Anda belum siap, sudah, nanti dulu aja gitu ya. Tapi kalau Anda mampu, Anda siap, bahkan selesai lulus SMK, saya bisa Mas,
saya bisa menafkahi pasangan saya, ya monggo. Gitu. Karena kesiapan seseorang beda-beda. Dan tidak diukur dari berapa nilai apa istilahnya, nilai material yang dia miliki. Punya warisan berapa, bukan seperti itu ya. Karena laki-laki yang dia sudah berkomitmen, ya dia akan berjuang keras bagaimana bisa menghidupi kemudian siapa yang dicintainya. Nah, konon begitu ya. Jadi, Mas dan Mbak semua yang saya banggakan, kita harus jadikan yang laki-laki ini harus disiapkan tadi, persiapan fisik ya, banyak olahraga gitu. Kalau sudah jadi bapak, itu fisiknya harus kuat loh. Wih, gendong anaknya, itu kalau sudah punya anak ya. Terus harus cuci piring kalau memang istrinya nggak bisa, baru sibuk cuci baju, benahi genteng yang bocor gitu kan. Anda sudah siap apa belum gitu. Nah ini fisiknya harus kuat ya. Mencari nafkah itu harus fisiknya juga harus kuat. Terus persiapkan ilmu juga. Karena sebagai seorang laki-laki, pemimpin keluarga, dia harus bisa mengarahkan keluarganya di jalur syariat Islam yang benar ya. Kapan dia harus bisa kemudian harus bisa dia mengarahkan anaknya pilihan sekolahnya di mana misalnya gitu ya. Kok ngomong sampai sana ya memang begitu gitu. Nah ini persiapan buat laki-laki. Kalau perempuan pasti persiapannya tidak kalah banyaknya juga dengan laki-laki. Perempuan karena nanti tugas utamanya adalah ibu rumah tangga, ya. Mungkin nanti ada yang ingin berprofesi juga, maka setidaknya dia harus bisa mengatur keuangan keluarga, dia harus bisa jadi para akhwat ini bangun lebih awal dari laki-lakinya gitu ya. Dia harus bisa misalnya masak, dia bisa menyenangkan hati suaminya dan seterusnya. Nah ini juga harus dipersiapkan dan dipelajari. So dua-duanya harus mempersiapkan hal yang sama. Jangan sampai kita usianya masih muda begini, nanti pelan-pelan Anda sudah nggak sadar usianya sudah 25 tahun. Kalau menurut saya sih, kalau untuk belajar harus sedini mungkin ya. Bahkan masih SMA itu harus sudah mulai belajar. Oh gimana ya? Oh kelak saya jadi pemimpin rumah tangga gitu. Nah, disiapkan sebaik mungkin dari sekarang. Ini ada pertanyaan dari Mas Rizal. Mas Rizal. Ini tadi sudah ditarik benang merahnya. Tadi kan sudah dibicarakan bahwa kalau mau nikah ya, memang harus karena Allah bukan karena yang lain. Jadi teman-teman saya ingatkan selamat datang pada teman-teman yang baru bergabung dan juga silakan teman-teman berikan yang terbaik karena nanti 2 penanya terbaik akan berikan giveaway ya, buku dari catatan cinta sang ikhwan. Nanti bisa silakan tanya sebaik-baiknya. Nanti akan diberikan giveaway. Ya ini langsung aja. Dan juga ada satu lagi untuk khusus peserta jamaah online dan offline kita. Ada harga khusus. Nah, untuk buku ini 29.000. Nah, nanti kalau mau order silakan hubungi nomor tadi yang sudah menghubungi jenengan semuanya. Nah, ini ada pertanyaan dari jamaah offline dan offline kita. Dari Mas Rizal Adi P. Assalamualaikum Ustadz Dinar. Mau tanya nih tentang jodoh. Biasanya orang-orang bicara jodoh nggak bakal kemana-mana. Nah, saya pribadi itu salah. Jodoh memang bakal kemana-mana dahulu, sebelum menetap. Nah, bagaimana menurut Ustadz Dinar? Ini mungkin, mungkin jodohnya harus pacaran lebih dahulu. Kita dapat bekasnya. Monggo Ustadz Dinar. Saya bacanya. Nah, saya pribadi itu salah jodoh. Penggalannya di kalimat. Ya. Oke. Bagi yang mau nanya silakan lanjut aja di chatting nggak apa-apa. Nanti Mas Aryos ya. Boleh di chatting atau langsung dinyalakan audionya juga boleh. Ya memang jodoh kita sekarang kita nggak tahu di mana nih.
Jangan-jangan sama-sama jadi jamaah online juga, ya. Aduh, ada ketawa nih. Nah, ya memang jodohnya bakal kemana-mana dulu. Ini bakal kemana-mana dulu nih maksudnya apa nih? Ya, kalau maknanya positif ya nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau dia sudah sama yang lain-lain, ya belum tentu juga gitu. Tapi ada kaidahnya dalam syariat Islam ya. Mungkin nanti bisa dicek ayat Al-Qur'annya. Mohon maaf saya agak lupa. Laki-laki baik itu untuk wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik juga, dan sebaliknya. Nah, ini mengisyaratkan pada manusia bahwa kalau kita ingin jodoh yang baik-baik, ya berarti nggak usah khawatir, kita perbaiki aja diri kita terus-menerus gitu. Karena kelak juga akan datang kok jodoh yang baik untuk diri kita gitu. Kalau di sini diisyaratkan bakal kemana-mana dulu, ya kemana-mana dulunya ini maksudnya mungkin belajar kemana-mana gitu ya. Bukan kemana-mananya ke lain hati yang banyak, tidak selalu begitu gitu. Karena kalau pengalaman saya pribadi sih, istri saya kayaknya cuman jatuh cinta sama saya deh. Iya. Kepedean ya. Ya maksudnya tidak selalu jodoh kita pernah punya cinta yang lain gitu. Tapi kalaupun pernah gitu ya nggak apa-apa gitu. Toh pada akhirnya dialah jodoh kita gitu. Gimana taunya kalau dia itu jodoh? Kalau taunya kalau dia jodoh berarti ya pada saat kita sudah mobil itu, sudah saya terima nikah dan kawinnya, terus sang penghulunya bilang sah, berarti saat itulah jodoh Anda ya istri Anda itu, ya, atau suami Anda itu. Dan jodohnya tetap harus diajak untuk mencari ilmu, terus dijaga gitu. Karena kalau nggak dijaga, jodohnya akan pergi juga gitu. Masa bisa habis nikah tidak berjodoh? Ya bisa gitu ya. Kan ada yang namanya perceraian. Walaupun itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya ada gitu. Itu membuktikan bahwa seseorang yang awalnya berjodoh menjadi tidak berjodoh lagi gitu. Dan itu bisa terjadi ya. Makanya kalau sudah menikah ya dijaga itu jodohnya. Supaya berjodoh terus sampai di akhirat nanti gitu. Jangan sampai aku wis bosen kok kalau kowe wis muliyane ngon wong tuamu gitu ya. Ya jangan gitu. Itu berarti Anda menyakiti salah satu pasangan ya. Jadi artinya harus dijaga jodohnya, syukur-syukur terus sampai di surga nanti. Ya, itu kan impiannya ya. Emang bisa di surga berjodoh? Apa nggak bosen mas? ya nggak bosen ya, namanya kalau kita sudah di surga kan kondisinya jauh dari di dunia ini, nggak bisa dibayangkan. Jadi insya Allah bisa berkumpul dengan keluarga, dengan pasangan yang insya Allah soleh dan solihah. Ya. Oke, Mas Rizal begitu. Jadi pun kalau kemana-mana jodohnya sekarang ya nggak apa-apa gitu. Yang jelas ketika sudah menikah semuanya komitmen, hanya satu aja yang dicintai gitu. Ya. Jadi nggak boleh kemudian aku masih cinta kok sama mantanku yang dulu, itu nggak boleh. Sudah harus ditutup kemungkinan seperti itu ya, supaya kelak rumah tangganya jadi rumah tangga yang samawa ya, sakinah mawaddah warahmah. Itu nanti buku jilid sekian ya tentang pernikahan. Ya lanjut Mas Gilang, pertanyaannya nih. Ya, saya menanggapi sedikit saja. Mungkin tadi yang dimaksud dari jodoh memang bakal kemana-mana itu mungkin kayak janda bu ya. mungkin tipenya Mas Aldi, tipenya Mas Rizal ini mungkin suka yang begitu-begitu, yang habis kemana-mana. Ini ada pertanyaan. Ya.
Jadi enggak, saya menanggapi lagi nih. Jadi kalau memang begitu nggak masalah gitu. Bunda apa namanya? Kan ada beberapa kisah dari Rasulullah juga yang apa namanya? Tidak semuanya gadis gitu ya. Jadi menikahi seorang janda pun diperbolehkan dalam Islam gitu. Sekali lagi koridornya adalah koridor dalam keimanan ya. Jadi diperbolehkan dan sah aja gitu. Jadi bukan satu hal yang tabu atau bukan satu hal yang apa istilahnya aib gitu ya. Karena itu diperbolehkan dan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi gitu. Lanjut Mas, pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari Mas Aryos nih. Saya ada prinsip terbuka bahwa semua wanita punya kesempatan jadi jodoh saya, mau banyak perbedaan, tapi itu takdir dari Allah. Apakah itu salah touch? Tapi saya bilang ke semua temen saya kenal, apakah saya katakan itu salah touch? Syukron. Monggo Ustaz. Mungkin mindsetnya media terbuka pada semua wanita sebelum menikah. Oh, ya. Menarik juga ini pertanyaannya Mas Aryos ya. Jadi oke. Saya ada prinsip terbuka bahwa semua wanita punya kesempatan jadi jodoh saya. Iya dong gitu. Semua orang boleh dan berhak memiliki Anda. Oh iya ya. Dan mau banyak tadi saya mau banyak perbedaan tapi itu takdir dari Allah. Apakah itu salah? Tapi saya bilang ke semua teman saya kenal, apakah saya katakan itu? Oke. Ini kalau saya nggak salah tangkap ya pertanyaannya ya. Jadi Mas Aryos ini punya keyakinan bahwa boleh-boleh saja siapapun jodohnya gitu. Dan saya mengatakan pada banyak orang bahwa saya terbuka kok untuk siapapun gitu ya. Nah ini yang nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu. Sah-sah saja gitu. Dan memang sebelum seseorang ijab kabul itu masih bisa dimiliki sama orang lain gitu ya. Artinya Anda ya boleh gitu, boleh-boleh saja gitu. Nah, kecuali kalau seseorang sudah dikhitbah, sudah dilamar ya. Ini misalnya seorang Ahwat A dilamar oleh dilamar oleh Ikhwan A misalnya ya. Ahwat A sudah dilamar, kemudian datang Ikhwan B, datang melamar juga nih sama si Ahwat A ini. Apakah boleh lamaran yang B diterima? Ya nggak boleh gitu, karena Ahwat A sudah dilamar sama Ikhwan A gitu ya. Jadi istilahnya, wah aku kedisian, ditikung sama temanku sendiri kayak gitu ya. Ya kenapa Anda kelamaan gitu, nggak segera dikhitbah gitu ya. Nah kalau kondisinya begini, memang pada akhirnya si Ahwat harus mendahulukan siapa duluan yang diterima gitu ya. Nah kalau Mas Aryos posisinya belum khitbah dan belum mengkhitbah, ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau ngomong ke semua orang, ini maksudnya ngomong ke semua orang ini mau menyampaikan perasaannya pada banyak orang atau bagaimana ya? Ini mungkin saya kurang nangkep. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi di chatting berikutnya. Kalau Anda menyatakan perasaannya ke banyak orang, kalau itu menurut saya tidak bijak ya. Seperti tadi yang saya katakan. Karena Ahwat itu ngobrol biasa ya. Ngobrol biasa nggak apa-apa gitu. Tapi ngobrol biasanya pakai kode-kode nggak? Nah ya, hati-hati loh. Kadang kita ngobrol biasa, dianggapnya begitu. Ya, sekali lagi, Ikhwan ngajak ngobrolnya biasa. Tapi ketika ngobrol biasanya ini intens itu sering gitu ya. Terus ada hal-hal yang rempet-rempet gitu. Rada-rada ya nyerempet lah, ada sesuatu yang kemudian muncul, itu menjadi tidak biasa buat para Ahwat ya. Jadi Mas Aryos harus berhati-hati karena
pintu masuknya wanita ini dari telinga salah satunya ya. Dari perkataan, nyaman, diajak ngobrol enak, diajak cerita nyambung. Pintu masuknya wanita dari itu, ya. Kalau laki-laki, pintu masuknya dari mata. Maka laki-laki harus berhati-hati ya. Nanti kalau ngobrol biasa, punya banyak temen pun nggak apa-apa gitu. Kan kalau kita berorganisasi, pasti juga banyak yang ahwat, banyak yang ikhwan ya, nggak apa-apa gitu. Tapi dibatasi itu sebagai secara koridor dalam menjalankan organisasi aja gitu, nggak ada modus-modusnya gitu. Tapi kalau sudah ada unsur modus tertentu gitu, itu tanyakan pada hati Anda sendiri ya. Karena yang bisa menjawab diri Anda sendiri ya. Kan orang lain mungkin menganggapnya itu biasa aja, bagi Anda mungkin tidak begitu. Nah ini Mas sendiri yang bisa menjawab. Nah, berarti dikembalikan ke Mas Aryos. Tapi kalau punya banyak teman lawan jenis, apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan gitu. Selama Anda bisa menjaga ya. Jangan sampai kita memberi harapan ya. Karena memberi harapan itu nanti di kemudian hari Anda sendiri yang akan merasa keberatan gitu ya. Saya punya contoh nih ya, ada sahabat saya yang dianya sendiri belum 100% siap menikah gitu. Tapi karena sudah pernah memberi harapan, dikejar-kejar terus nih sama si ahwatnya ini, kapan nikahnya gitu, kapan nikahnya. Saya bisa kok, sanggup kok hidup dengan seadanya gitu. Nah kalau sudah begini, mati gaya Anda gitu. Nah itu hati-hati. Jadi karena ahwat tidak bisa mudah menerima kata-kata laki-laki itu pasti bawa perasaan gitu ya. Jadi harap berhati-hati. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Redmi. Handphone ya ini. Admin Redmi itu, Pak. Hah? Admin Redmi jangan-jangan. Oh ya. Mungkin dia endorse ya. Siap menikah dengan bisa menikah kan berbeda ya. Iya berbeda. Kalau siap menikah itu tadi ya syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi kalau dalam Islam barang siapa pemuda itu sudah ba'ah itu secara fisik ya. Jadi fisik salah satunya juga kalau secara jasad fisik ini berarti dia siap tadi ya fisiknya kuat gitu. Kalau dalam karena pernikahan juga ada tujuan keberlangsungan keturunan, berarti dia siap untuk berhubungan suami istri gitu kalau jasad. Kemudian persiapan secara ekonomi, dia mampu nggak menafkahi gitu. Karena selain nafkah batin, nafkah lahir gitu ya, beri makan, beli susu untuk anaknya gitu, beli nasi. Ya masa Anda rumah tangga terus nggak beli nasi, nggak mungkin. Numpang sama orang tuanya Mas, ya masa mau numpang terus kan nggak mungkin ya, pasti harus ada kemampuan. Terus kalau bisa menikah ya siapapun bisa gitu. Bisa itu artinya tanpa ada persiapan ya, jadi harus benar-benar dipersiapkan sejak sekarang ya. Yang perempuan disiapkan mentalitasnya juga, karena wanita kalau sudah menikah itu cenderung posesif, nah, ya. Suaminya pulang malam dikit ditanyain, ya kan. Terus ada WhatsApp dari siapa ditanyain, gitu kan. Nah, Anda juga harus siap nih jadi seorang ibu rumah tangga seutuhnya ya. Kalau misalnya nanti pilihannya jadi wanita karir, siap ya, gitu. Punya anak di rumah, waktunya minum susu, ASI gitu ya. Anda bekerja di kantor, Anda kepikiran pikirannya gitu ya.
bingung gimana nih. Sementara Anda butuh pekerjaan itu juga. Nah, ini harus disiapkan nih. Kalau memang Anda pilihannya jadi wanita karir ya. Kalau pilihannya jadi ibu rumah tangga, siap nggak saya nanti hidup di rumah aja gitu. Seharian nungguin suami pulang gitu ya. Seharian cuma sama anaknya gitu. Satu-satunya hiburan sinetron Indosiar. Isinya ajab dari pagi sampai malam. Ya, apa mau kan gitu terus. Nah, ini kan harus siap ya. Kalau nggak siap, gimana gitu. Nah, ini harus dua-duanya harus mempersiapkan diri. Dan kalau sudah menikah, tentu kita harus menerima 100% siapapun pasangan Anda, ya. Nggak boleh kok ya bojoku gajinya kursi ini. Nah, itu tidak boleh begitu karena setiap rezeki yang Allah berikan, jika dia bersyukur nanti ditambah oleh Allah gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, ini harus disiapkan semuanya, baik yang laki-laki maupun yang akhwat atau punya ikhwan ya. Kemudian kalau bisa menikah kan anak yang sudah lulus SMA juga bisa menikah. Tapi kalau siap menikah itu kan anak yang lulus SMA belum tentu siap. Ya, bagi saya usia, pekerjaan, profesi, gaji itu tidak menentukan dia siap menikah atau tidak. Ya, ada yang lulus SMA dia langsung siap, ada juga gitu ya. Jadi tidak ditentukan dari usia, profesi, gaji, bukan dari itu. Tapi kesiapan itu kembali lagi kalau saya pribadi, keimanan dari dalam dirinya. Dia siap nggak menerima ketentuan-ketentuan syariat ya, untuk menafkahi, memberi ilmu, memimpin keluarganya gitu. Itu kan butuh kesiapan mental ya. Saya banyak bukan teman ya, anak dari senior-senior saya yang baru 17 tahun sudah menikah ada juga gitu. Belum lulus SMA kan bahkan ya. Yang 16 tahun ada juga gitu. Yang menikah baru setelah 35 tahun ada juga gitu. Kan memang masing-masing orang tidak sama dan tidak bisa dipaksakan. Aku makanya bercita-cita ya, kapan nih Anda kira-kira menikah usia berapa? Kalau Rasulullah SAW usia 25 tahun. Dulu saya juga cita-citanya 25 tahun. Gitu. Tapi terwujud di usia 23. 2 tahun lebih cepat, ya nggak apa-apa. Kan tergantung diri Anda masing-masing. Jadi tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dianggap misalnya dia baru lulus SMA, pasti nggak siap, belum tentu juga. Gitu. Jadi bisa jadi dia secara kesiapan dia sudah jauh lebih siap. Tapi jangan sampai menikahnya gara-gara MBA ya, married by accident, atau mohon maaf karena sudah kecelakaan duluan, sudah hamil duluan, terus menikah. Nah itu beda ini. Itu secara psikologis mereka tidak siap kedua-duanya ya. Nah ini karena sudah masuk urusan perzinaan ya. Jadi pasti secara psikologis tidak siap gitu ya. Dan secara syariat juga nanti ada aturan-aturannya nih. Bagaimana menikah jika gitu ya sudah terjadi hamil lebih dulu. Nah, nanti mungkin dibahas dalam fikihnya sama ahlinya yang lebih paham ya. Intinya akan ada perbedaan ya teman-teman, persiapannya di usia berapa dan kondisi bagaimana. Terus, nah yang saya tanyakan ciri-ciri orang yang sudah siap menikah itu bagaimana? Ya tadi ya, saya sudah sebutkan laki-laki kesiapannya pastikan fisik, terus dia juga siap untuk menafkahi, aisyah. Ya, kemudian dia sudah cukup bekal ilmu. Jadi, kalaupun belum cukup bekal ilmu, dia berkomitmen untuk belajar ilmu agama gitu, sehingga pada saat jadi pemimpin rumah tangga, dia bisa mengarahkan ya. Jadi jangan sampai
keluarga yang sudah dibangun itu tidak didasarkan pada ilmu agama gitu. Kalaupun dia belum cukup ilmu agama, dia memilih salah satu guru atau beberapa ustadz untuk ngajari ilmu-ilmu ya, tentang ibadah, tentang akidah, tentang akhlak dan seterusnya, Al-Quran, hadis dan seterusnya ya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum. Semisal ada ikhwan yang baik agamanya datang melamar, tapi kita belum siap menikah, itu bagaimana? Ditolak atau gimana? Wah, menarik ya. Ini siapa nih yang datang? Iya, boleh kasih tahu inisialnya? Kepo ya. Gak penting banget. Ya, Mbak Puji, terima kasih pertanyaannya bagus banget. Kalau belum siap, begini. Nah, ini makanya Anda itu perlu mempersiapkan ilmu pernikahan sejak dini. Ya. Apalagi ini yang ahwat nih. Ahwat kan nggak tahu ya kapan dia ada yang melamar gitu. Ya. Maksudnya kalau tiba-tiba ada yang melamar begitu, kalau nggak siap, kan sayang juga nih. Ya. Waduh, dia udah solih gitu ya. Terus pinter gitu. Baik hati, suka menabung, ya, rajin, jadi pramuka ya, jasa dharma. Ya, kan kalau misalnya itu sudah ideal banget kan. Dan kalau mau ditolak, aduh sayang banget ya. Nah, pilihannya Mbak Puji, saran saya jangan buru-buru ditolak. Ya, sekali lagi jangan buru-buru ditolak. Saran saya adalah Mbak Puji sholat istiqoroh dulu. Sholat istiqoroh nanti dibaca-baca sendiri ya. Sholat istiqoroh kayak gimana tata caranya, nanti sudah banyak ilmunya, bukunya juga banyak. Di beberapa website yang terpercaya juga banyak, atau browsing di beberapa website yang terpercaya juga banyak, nanti bisa dicek. Nah, sholat istiqoroh itu akan memberikan jawaban buat kita. Jawabannya tidak selalu bentuknya mimpi ya, tapi bisa jadi bentuknya berupa kecenderungan hati kita. Oh, kayaknya aku mantepnya menolak aja deh karena belum siap. Yaudah, berarti memang kalau memang belum siap nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata jawabannya kok kecenderungan hati kita menerima itu ya. Bapak saya kayaknya juga mau menerima lamaran dia ya. Kayaknya gampang. Jadi seperti semua prosesnya dimudahkan. Nah, biasanya kalau begitu berarti jawaban dari Allah diberi kemudahan-kemudahan untuk menjalani proses itu. Nah, berarti memang itu jodohnya Mbak Puji ya. Jadi saran saya jangan langsung ditolak. Sekali lagi kita punya cara dalam Islam untuk menemukan jawaban terbaik, yaitu dengan sholat istiqoroh ya. Dan Mbak Puji juga harus bertanya pada dirinya sendiri. Saya ini belum siap, ataukah karena bukan nggak siap, tapi karena saya sebenarnya ada perasaan takutnya aja, gitu, ya? Atau jangan-jangan karena bukan saya nggak siap, tapi sebenarnya ada satu impian yang sedang saya kejar, gitu. Nah, ketika nanti ternyata hal yang Mbak Puji khawatirkan ini bisa didiskusikan dengan calon yang melamar tadi, ya. Nah, berarti nggak apa-apa gitu. Misalnya saya masih pengen melanjutin kuliah kok, saya pokoknya pengen sarjana dulu, jadi jangan melamar saya dulu, saya gitu ya. Misalnya calon suaminya bilang begini, ya udah nggak apa-apa, kamu tetap menikah, tapi diizinkan tetap menyelesaikan sampai sarjananya. Nah, itu kan berarti dapat dua-duanya ya, dapat suami, dapat sarjana gitu.
Maksud saya jangan keburu-buru ditolak. Gitu. Kalau sudah keburu-buru ditolak, mohon maaf, perempuan atau akhwat itu kan cenderung menunggu, ya, cenderung menunggu lamaran, ya. Khawatir saya kalau Mbak Puji sudah terlanjur menolak, nanti di kemudian hari ada perasaan menyesalnya. Nah, apalagi tadi di garis bawahi sama Mbak Puji, ikhwan yang baik agamanya, terus datang melamar. Nah, ini kan berarti kriterianya sudah masuk. Ya, sayang kalau misalnya langsung buru-buru ditolak tanpa ada proses tadi yang saya anjurkan tadi ya. Sholat istikharah dulu, diskusikan sama orang tuanya, terus diskusi sama calonnya gitu. Sampaikan impian Anda apa, diskusikan baik-baik. Jika memang dua-duanya bisa jalan, ya kenapa tidak gitu ya. Toh pada akhirnya nanti kehidupan dijalani dengan bersama-sama dengan pasangannya gitu. Jadi pastikan prosesnya dilalui sesuai dengan syariat Islam Mbak Puji, sehingga insya Allah hasilnya tidak mengecewakan ya. Sip. Sepertinya sudah cukup Mas, sudah jam 5 lebih ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman jamaah online dan offline atas kehadirannya. Ini untuk saya ingatkan sekali lagi, nanti ada 2 pemenang giveaway untuk penyanyi terbaik, nanti akan dipilih oleh panitia, nanti akan dihubungi lewat chat pribadi oleh panitia, dan juga khusus spesial untuk peserta jamaah online offline Zoom kajian hari ini akan mendapatkan potongan biaya buku catatan cinta sang ikhwan hanya dengan biaya 29.000 ya. Jadi mau silakan teman-teman segera diorder, silakan di chat admin dari kita. Untuk closing statement, pertanyaan terakhir ini Ustaz Binar, menikah atau bahagiakan orang tua terlebih dahulu, monggo. Ya. Itu dua-duanya kewajiban ya, jadi tidak bisa dipertentangkan. Kalau Anda sudah menikah, apalagi laki-laki, itu punya kewajiban masih harus berbakti pada kedua orang tuanya. Pun akhwat juga sama. Gitu. Namun nanti secara syariat si wanita lebih dahulu berbaktinya kepada suami, ya. Nah, kalau laki-laki dia tetap harus ada tanggung jawab dengan kedua orang tuanya gitu. So dua-duanya kewajiban, dua-duanya harus jadi jangan sampai di dalam keyakinan kita itu keliru ya. Saya mau bahagian orang tua saya dulu, saya menikahnya nanti aja dulu gitu. Padahal Anda sudah secara fisik sudah siap, secara nafkah sudah siap, sudah mampu gitu. Terus nunggu apa lagi gitu? Berarti kan sudah ba'ah. Dikhawatirkan jika tidak segera menikah, ini terjadi hal-hal yang secara syariat justru diharamkan gitu ya. Karena kan naluri ya, cinta dan pernikahan itu naluri seseorang. Dan kalaupun ya saya bisa kok menahan diri saya gitu, saya mau bahagian orang tua saya dulu, tidak apa-apa selama dalam diri Anda itu tetap ada semangat untuk menunaikan ibadah berupa pernikahan ya. Karena pernikahan ini kan ibadah. Membahagiakan kedua orang tua juga ibadah ya. Jadi kalau saya pribadi ya lakukan dua-duanya kalau bisa gitu. Kan toh dengan menikah bukan kemudian membuat orang tua kita tidak bahagia kan. Jangan-jangan dengan kita menikah malah membuat orang tua kita menjadi lebih bahagia gitu. Kan kita nggak tahu gitu. Makanya selalu harus didiskusikan. Jangan sampai membuat kesimpulan sendiri bahwa oh kalau nanti saya menikah saya nggak bisa ngasih uang ke kedua orang tua saya gitu. Kemudian orang tua saya jadi tidak bahagia. Itu sekali lagi pikiran Anda harus diperbaiki. Kalau saya lebih suka memberi keyakinan dalam diri saya dengan saya akan menikah, dan setelah menikah, saya akan bahagia dengan keluarga saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya,
plus saya masih tetap bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Jadinya dapatnya dua-duanya gitu ya. Jangan sampai kita keliru menempatkan dua kewajiban ini seolah-olah jika satu dilakukan, satu yang lain itu akan ditinggalkan. Jangan sampai begitu. Kalau saya cenderung memilih dua-duanya dilakukan. Membahagiakan orang tua tetap, karena itu kewajiban. Menikah, kalau sudah ba'ah, sudah mampu, ya harus dilakukan. Gitu, ya. Karena ini bentuk ibadah yang menjadikan Rasulullah SAW sunnahnya gitu ya. Dan barang siapa mengikuti sunnah Rasulullah, maka dia adalah golongan Rasulullah SAW. Barang dia membenci sunnahnya, ya berarti bukan golongan Rasulullah SAW gitu. Bukankah kita ingin jadi golongan Rasulullah SAW kan? Ya gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sudah jam 5 lebih masih banyak pertanyaan ya, nggak apa-apa ya. Mas mau tanya, jika ada suami istri, desakan sang istri, ini kok nggak lanjut pertanyaannya ya. Desakan sang istri sedang koma, tidak mengalami, apa itu maksudnya? Dilanjutkan dulu Mas Utbah pertanyaannya, gimana? Atau mau di audio juga boleh. Oke, mau silakan kepada Mas Utbah Abdul Aziz. Kalau mau di audio silakan, bisa ditanyakan lewat audio. Itu bukan jamaah offline kan? Bukan. Oh, ini udah nih. Online. Jika ada suami istri, desakan sang istri sedang koma, tidak sadarkan diri, sedang sang anak yang masih kecil butuh sosok ibu. Bolehkah sang suami poligami? Masya Allah. Pertanyaan sudah sejauh itu ya. Oke, jadi dalam Islam syariatnya memang laki-laki diperbolehkan poligami ya. Itu sudah tidak usah diperdebatkan. Jadi laki-laki secara syariat diperbolehkan untuk menikah 1, 2, 3, atau 4. Dan jika tidak mampu, maka 1 itu sudah cukup buat dia. Gitu ya. Kalau dia khawatir tidak mampu berbuat adil. Jadi ini sudah jelas, syariatnya tidak usah diperdebatkan lagi. Nah, kalau misalnya kondisinya ini ada istri yang kondisinya tidak sehat, atau ada kendala dalam kesehatannya, kemudian tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diharuskan, apakah boleh sang suami poligami? Ya tentu diperbolehkan. Secara syariat pun boleh gitu. Jadi bukan diharamkan ya, jadi diperbolehkan saja. Diperbolehkan gitu. Selama proses-prosesnya tentu diperhatikan ya. Jadi jangan sampai karena memilih jalur poligami kemudian menjadikan dia berlakunya tetap harus adil, karena kan berarti ini kondisinya masih harus merawat istri yang sakit kondisinya ya. Nah ini harus dipikirkan baik-baik. Dia merawat istri yang sakit, dia punya istri lagi, dan dia punya anak yang masih kecil, ya kan? Nah ini sudah kompleks, Mas Utbah. Dipastikan ketiga-tiganya haknya tertunaikan secara adil, ya. Karena walaupun sakit, si istri yang pertama tadi kan dia tetap punya hak untuk dinafkahi. Dinafkahi berarti tetap harus dirawat. Nah, sanggup nggak? Gitu. Bisa nggak? Dan mampu apa enggak? Ya. Nah, ini juga jadi penting ya. Kalau memang pada akhirnya dia mampu, ya berarti boleh-boleh saja gitu. Kalau ternyata dia tidak mampu dan tidak bisa berbuat adil, ya dikembalikan ke pelakunya gitu ya. Karena nanti pada akhirnya Allah yang akan menilai seberapa besar tujuan menikah itu, bukan sekedar untuk ya sudah karena saya diperbolehkan poligami terus saya ambil kesempatan empat-empatnya gitu ya. Nah, ini kan kembali ke niatnya masing-masing. Jadi kelak Allah kan maha tahu ya,
yang tersirat dalam hati manusia gitu. Jadi nggak bisa dibohongi dan apa namanya, secara syariat pun diperbolehkan, namun hati Anda tetap harus bisa mempertanggungjawabkan bentuk keadilannya seperti apa. Sedangkan kalau monogami maksudnya ya, moligami. Moligami harus ada persetujuan istri pertama. Moligami itu gimana? Ya. Ya kan kondisinya sakit tadi. Kan tidak sadar kondisinya ya. Kondisinya berarti kan tadi koma. Kan kalau kondisi koma ini makanya harus dipertanyakan dulu pada ahlinya. Ini komanya bisa bangun apa enggak gitu. Jangan-jangan masih bisa sembuh gitu. Nah, ini kan kondisinya beda-beda ya. Makanya tidak bisa kemudian tiba-tiba memutuskan tanpa bertanya pada ahlinya secara kesehatan, istri saya ini gimana dok, kemungkinan sembuhnya berapa persen dan bagaimana upaya untuk sembuhannya gitu. Kalau dia suami yang baik ya pasti gitu dong ya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk istrinya sakit koma terus ditinggal menikah lagi gitu kan, itu berarti ada unsur sengaja meninggalkan gitu. Tapi kalau suaminya juga baik, ya pasti bertanya dulu pada ahlinya. Kemudian berapa persen nih sakitnya istri saya apa gitu. Kira-kira disembuhkan bagaimana gitu. Diikhtiarkan dulu gitu ya. Karena misalnya nanti pada akhirnya dia sudah menikah lagi gitu. Terus istrinya sembuh total, normal seperti sedia kala gitu. Terus gimana gitu ya. Apakah rumah tangganya jadi lebih baik atau tambah buruk? Nah, kita nggak tahu kejadiannya seperti apa. Makanya perlu kemudian dipastikan, dan para ahli tentu jauh lebih tahu ya kondisi-kondisi seperti itu. Semoga ini hanya fiktif belaka ya. Kalaupun ada kejadian sebenarnya ya semoga suaminya dikuatkan ya, istrinya ya semoga sakitnya tidak terlalu terus menerus gitu, sehingga sebenarnya kadang masalahnya tidak berat tapi karena disikapi dengan tidak dewasa menjadikan seseorang justru terjerumus dalam hal-hal yang tidak diharapkan. Begitu Mas Bah Abdul Aziz. Oke, thanks buat teman-teman atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya mengingatkan lagi khusus untuk jamaah online dan offline kita. Bagi yang mau beli, kita ada promo khusus hanya Rp29.000 bisa dapat buku catatan cinta sang lingkungan. Murah banget teman-teman. Nah, mohon silakan diorder, nanti bisa dihubungi nomor yang sudah dapur jenengan semuanya. Oke, terima kasih buat teman-teman karena sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin diucapkan atau ingin ditanyakan kepada Ustadz kita hari ini. Tapi karena memang terbatasnya waktu, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman. Terima kasih. Semoga nanti teman-teman bisa mengaplikasikan, mengambil hikmahnya dari acara ini, dari kajian ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu jaga iman dan imun. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila di saya. Thanks atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.